Bila ku pandang bulan dan bintang, ajab dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau. Oh, ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau. Bila ku pandang bulan dan bintang, yes Lord, ajab dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau. Oh, ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajab dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau. Bila ku pandang bulan dan bintang, yes Lord, ajab dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau. Oh, ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau. Ku jatuh tersungkur, ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau. Oh, ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau. Shalom Bapak Ibu, saya percaya setiap kita yang menyaksikan ibadah pada hari ini adalah orang-orang yang rindu untuk memuji muliakan Tuhan, amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami jauh syukur padamu buat kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami bisa untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Kami percaya semua ada karena anugerah-Mu dan kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya di saat kami memuji menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami, Tuhan. Yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihibur, Tuhan. Yang ada persoalan itu akan membuka jalan dan membela, berikan kemenangan, Tuhan. Karena kami percaya di dalam nama-Mu Yesus tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa dan surga, terima kasih. Dan kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan. Setiap kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, saya percaya bahwa Tuhan yang adalah kekuatan dan kehidupan kita, amin. Dan setiap pujian kita, biarlah pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, Yesus adalah kekuatan di dalam hidup kita. Dan Dia adalah gunung batu dan setiap langkah kehidupan kita. Yesus adalah kekuatanku. Hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan. Bagi Dia orang yang
bagi Allah kita. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Yesus rela kaya jadi miskin, amin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Nya, agar nyata bahwa kami anak Allah. Haleluya. Yesus adalah kekuatanku, amin, haleluya. Hanya Dialah kota bentengku, Dia yang memberikan segala keselamatan bagi tiap orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan, orang yang miskin Dia pun angkat, sebab Dia Allah yang adil. Dia Allah yang adil dalam setiap perbuatannya. Allah selalu setia dalam janjinya. Haleluya. Yesus rela kaya jadi miskin, haleluya, kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Nya, agar nyata bahwa kami anak Allah. Haleluya. Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa, oh perkaya kamu dengan Roh-Nya, agar nyata bahwa kami anak Allah. Yesus, Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita diperkaya, semua jadi kaya, diperkaya di dalam Roh-Nya. Amin. Oh haleluya. Dengan Roh-Nya, agar nyata bahwa kami anak Allah, agar nyata bahwa kami anak Allah, agar nyata bahwa kami anak Allah. Haleluya. Nyata bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak yang dikasihi oleh Allah, anak yang diperkaya di dalam Roh-Nya. Amin. Dan kita tahu bahwa Tuhanlah yang kekuatan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita masukkan Allah kita. Haleluya. Oh haleluya. Tuhan kekuatan dalam kehidupan kita. Dialah gunung batu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita masukkan Dia yang layak bagi terima pujian kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Haleluya.
hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, amin, tak pergi dariku. Oh haleluya. Ya Allah yang sungguh hebat dan dahsyat dalam kehidupan kita. Tuhanlah kekuatan dan masmuku, haleluya. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya, sebab Kaulah menara dan kehidupan kami Tuhan. Maka kota perlindungan, amin. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Ku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi Tuhan dariku. Amin. Bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Mari katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya Tuhan, percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Kasih setia Allah tidak akan pernah jauh dari setiap orang yang berseru dan bersandar kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita tahu bahwa kasih setia Allah selalu baru bagi setiap orang yang berseru dan mencari kepada Tuhan. Biarlah setiap kita yang ada, kita menaikkan pujian, kita katakan bahwa Tuhan adalah tempat selalu kita berindu dan mencari wajah-Nya. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu Tuhan, ku memandang-Mu di tempat duduk, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku
dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Jiwa kami, kami meletakkan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, sebab Kau Allah yang layak dipuji, sebab Kau Allah yang layak disembah Tuhan. Oh, Kau ajaib bagi setiap kami. Oh, setiap kami naikkan permohonan kami padamu Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau, kami mau meninggikan Engkau Allah kami. Sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan dalam segala lebih lagi karena sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu sungguh benar Tuhan. lebih dari hidup, Tidak ada yang kasih yang lebih daripadamu Tuhan. Kasih yang begitu besar bagi tiap kami ya Tuhan. Oh, betapa kami bersyukur, betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang lain kami puji, tidak ada yang lain kami sembah, hanya padamu Tuhan. Haleluya, sebab kasih setiamu, amin. Kebaikan-Mu selalu baru, selalu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, bawa hidup kami Tuhan, bawa kami selalu dekat padamu Tuhan, melekat di dalam-Mu Bapa, amin. Sebab kasih setiamu,
setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, Ya Yesus. menyenangkan hati-Mu Bapa. Amin. Kami sekarang mau terima berkat firman Ya Tuhan Yesus. yang Tuhan akan sampaikan lewat hamba-Mu. Ya Tuhan. Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan, Amin, ya Yesus. supaya setiap firman-Mu itu akan menguatkan iman kami, Ya Tuhan. menjadikan kami orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati kami semua yang akan mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur pada hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Kita dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Nyo Guan Chun. Saya melayani di Gereja Bukit Zaitun, Surabaya. Pada kesempatan hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi Setiawan yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarpun kita berbeda tempat dan berbeda waktu, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Pada kali ini saya menunjukkan satu gambar. Pasti saudara-saudara tahu, ini adalah gambar Tugu Pahlawan. Tugu ini untuk memperingati pertempuran arek-arek Surabaya atau para pejuang Surabaya. Sebab pada tanggal 10 November 1945, arek-arek Surabaya berhasil mengalahkan penjajah. Oleh karena itu, tanggal 10 November diberi nama Hari Pahlawan. Dan kota Surabaya dijuluki dengan Kota Pahlawan. Memang saya belum lahir pada waktu itu. Tapi lewat tugu ini kita bisa melihat bahwa para pejuang mereka dengan gigih, dengan sengit melawan penjajah. Oleh karena itu, dengan melihat tugu ini, kita didorong untuk meneruskan perjuangan bangsa Indonesia lewat pembangunan. Judul firman Tuhan pada kali ini adalah Ebenezer. Lalu, apa hubungannya antara Ebenezer dengan Tugu Pahlawan? Kalau Tugu Pahlawan ini adalah satu tugu untuk memperingati arek-arek Surabaya mengalahkan para penjajah. Tapi kalau Ebenezer ini juga sebuah tugu untuk memperingati kemenangan bangsa Israel terhadap bangsa Filistin. Ebenezer ini saudara-saudara bisa membaca di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai 14. Saya akan menceritakan tentang Ebenezer ini. Kisahnya demikian. Pada waktu itu bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Mereka meninggalkan Allah, mereka menyembah kepada Baal, dan mereka menyembah kepada Asyetoret. Karena itulah Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa Filistin. Mereka di bawah tekanan orang Filistin. Hasil ladang mereka dirampas. Mereka hidup sangat menderita. Mereka miskin, mereka melarat, mereka sengsara. Mereka hidup menderita selama 20 tahun. Bayangkan begitu lama. Akhirnya mereka datang kepada Samuel. Mereka mengeluh tentang keadaan mereka. Kemudian Samuel menyampaikan teguran. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan Asyetoret dari tengah-tengahmu. Samuel juga memberi nasihat, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Selain menegur dan menasihati, Samuel juga menyampaikan janji Tuhan, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Untungnya orang Israel menurut kata-kata Samuel. Lalu orang Israel merobohkan patung Baal yang selama ini mereka sembah. Juga mereka menghancurkan patung-patung Asyetoret. Mereka sekarang bertobat sungguh-sungguh
mereka sekarang mau beribadah hanya kepada Tuhan. Sesudah bangsa Israel menghancurkan berhalanya, kemudian Samuel menyuruh orang Israel untuk berkumpul. Kumpulkanlah segenap orang Israel di Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Kemudian orang Israel dari seluruh penjuru tanah Israel, mereka berkumpul di Mizpah. Ketika mereka sudah berkumpul, mereka berpuasa pada hari itu. Dan mereka berkata, kami telah berdosa kepada Tuhan. Sekarang mereka berkomitmen untuk bertobat sungguh-sungguh. Ketika orang Filistin mendengar bahwa orang Israel berkumpul di Mizpah, maka majulah orang Filistin mendatangi orang Israel. Ini orang Filistin begitu kejam, mereka begitu jahat, mereka brutal. Maka orang Israel menjadi takut. Lalu Samuel mempersembahkan seekor anak domba sebagai korban bakaran. Samuel berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab dia. Ketika Samuel berdoa, maka Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat, bunyi yang dahsyat, bunyi yang keras, dan guntur ini bersahut-sahutan. Ketika orang Filistin mendengar suara guntur itu, orang Filistin ketakutan. Suara guntur itu mengacaukan orang Filistin. Maka sekarang gilirannya orang Israel keluar dari Mizpah. Mereka maju dan memukul kala orang Filistin. Orang Filistin dikejar oleh orang Israel sampai jauh. Orang Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Selama 20 tahun mereka dijajah oleh orang Filistin. Sekarang mereka menang besar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu besar dan menamainya Ebenezer. Artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Inilah letak batu Ebenezer. Ebenezer menjadi batu peringatan, satu monumen untuk mengingat kemenangan Israel yang begitu besar. Selama Samuel memimpin orang Israel, orang Filistin ditundukkan dan tidak lagi berani memasuki daerah Israel. Ini karena campur tangan Tuhan, sehingga Israel aman, tentram, makmur selama zamannya Samuel. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa kota-kota yang dulunya diambil oleh orang Filistin kembali lagi kepada Israel. Inilah kisah kemenangan orang Israel yang luar biasa. Dari Tugu Ebenezer ini kita bisa menarik ada 3 pokok pelajaran yang begitu indah. Kita baca dulu ayatnya, ada di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dari Tugu Ebenezer ini kita bisa menarik ada 3 pokok pelajaran yang begitu indah. Ini adalah rahasia. Kalau orang Israel menang, kita pun juga menang. Dalam pokok yang pertama, kita mau menoleh ke belakang. Artinya, kita mau mengingat pertolongan Tuhan. Jangan lupa kebaikannya. Di dalam Ulangan 4 ayat 9a dikatakan, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Ternyata ini hal yang serius. Jangan lupa kebaikannya. Ini adalah peringatan Tuhan agar kita jangan sampai
melupakan kebaikan Tuhan jangan sampai hilang dari ingatan kita. Sebab bukan hanya sekedar lupa, seperti lupa rumus matematika. Kalau kita hanya lupa rumus matematika, mungkin hanya mendapatkan nilai yang jelek. Kita bisa belajar lagi. Tapi kalau seseorang sampai melupakan kebaikan Tuhan, maka orang itu akan memberontak kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 106 ayat 7 dikatakan, nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Tebrau. Orang Israel sudah keluar dari Mesir. Mereka sudah melihat mujizat Tuhan. Mereka melihat pertolongan Tuhan. Dan kemudian laut terbelah. Dan kemudian mereka berhasil berjalan. Dan kemudian mereka lepas dari kejaran Firaun. Tapi mereka tidak mengerti semua perbuatan Tuhan yang ajaib. Mereka tidak ingat lagi. Mereka bersungut-sungut, mereka berontak. Ini seperti satu orang yang marah kepada Tuhan. Mungkin ada doanya yang belum dijawab. Sehingga dia marah, mengapa Tuhan tidak menjawab? Tuhan itu tidak ada. Padahal dulu-dulu Tuhan sudah tolong. Dia tidak ingat kalau selama ini dia bisa bernapas, dia bisa hidup, dia bisa makan. Itu semua karena pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tapi dia lupa itu semua. Seperti seorang anak yang ngambek. Dia minta handphone kepada mamanya. Tapi mamanya bilang, jangan sekarang. Sebab papa tidak punya uang. Masa pandemi seperti ini, ya kita semua juga susah. Tapi anak ini marah, dia tidak mau tahu. Kemudian dia masuk ke dalam kamar. Ibunya sedih. Anak ini lupa kalau sehari-hari diberi makan, papanya juga memberi uang sekolah, macam-macam. Tapi dia lupa, dia marah. Ini persis seperti orang Israel. Mereka lupa kebaikan Tuhan, akhirnya mereka berontak. Bahkan bangsa Israel menjadi murtad. Mereka menyembah kepada berhala. Di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 dikatakan, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan Asyerah. Ternyata melupakan kebaikan Tuhan ini bisa berakibat fatal. Begitu ngeri. Ternyata bukan hanya sekedar lupa, tapi bisa memberontak, bisa murtad, bisa menyembah kepada berhala. Inilah keadaan orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka menyembah kepada Baal dan Asyeret. Kalau pada zaman modern ini menggambarkan orang Kristen yang lupa dengan kebaikan Tuhan. Lalu mereka hidup di dalam dosa. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita harus tetap ingat kebaikan Tuhan. Di dalam Mazmur 105 ayat 5 dikatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ini adalah perintah Tuhan. Karena itu kita harus tetap ingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Ini adalah satu tugu untuk mengingat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau Samuel mengambil batu besar ini dijadikan monumen, tugu peringatan, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Ini adalah caranya Samuel. Lalu bagaimana dengan kita? Caranya bagaimana supaya kita bisa tetap ingat dan jangan sampai lupa? Pertama, kita harus punya tekad untuk mengingat. Ini adalah langkah pertama yang penting.
Di dalam Mazmur pasal 77 ayat 11 sampai 12 dikatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Di dalam Mazmur ini sampai 3 kali disebut, aku hendak. Ini menunjukkan bahwa Daud itu bertekad untuk mengingat kebaikan Tuhan. Kita juga bisa berkata kepada diri kita sendiri. Di dalam Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau tidak ada kemauan, ya tidak bisa. Kita harus punya kehendak, punya kemauan. Ini penting untuk tetap mengingat kebaikan Tuhan. Lalu dari peristiwa-peristiwa yang ada, kita jadikan batu peringatan. Di dalam Mazmur 111 ayat 4 dikatakan, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Saya ingat pada waktu saya akan lulus SMA, saya ingin melanjutkan perguruan tinggi. Tetapi orang tua saya tidak punya uang. Dan bersamaan pada waktu itu adik saya juga lulus SMP akan masuk SMA. Jadi pada tahun itu bersamaan. Adik saya masuk SMA, saya masuk universitas. Saya berdoa, Tuhan buka jalan. Saya ingin menjadi insinyur, saya ingin menjadi sarjana. Kemudian saya mencoba untuk tes di satu universitas di Surabaya yang terkenal. Saya berdoa dan kemudian Tuhan buka jalan. Kemudian saya dari uang pangkal itu murah sekali. Sedangkan teman-teman saya standar, bahkan ada yang mahal. Tapi saya sangat murah sekali dan saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Sehingga saya bisa masuk universitas tersebut dan kemudian saya bisa lulus. Dan kejadian ini saya jadikan tonggak sejarah. Saya bisa menjadi insinyur itu karena pertolongan Tuhan. Ini menjadi batu peringatan. Ini berarti monumen buat hidup saya. Setiap kita pasti punya peristiwa-peristiwa, pertolongan-pertolongan Tuhan. Kemudian supaya bisa kita tetap ingat, kita memberitahukan kepada orang-orang di sekitar kita, anak-anak kita, mungkin punya cucu, cicit, ceritakan. Kita menceritakan dari generasi kepada generasi bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Di dalam Ulangan 4 ayat 9b dikatakan, beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ini saya juga saksikan kepada anak-anak saya, di mana saya ceritakan, Papa dulu pada waktu SMP itu pulang sekolah naik sepeda. Dan di depan itu ada 2 orang. Papa lihat orang itu mau berbuat jahat. Lalu Papa naik sepeda dengan cepat supaya tidak bisa diberhentikan. Tapi kemudian orang itu memegang Papa dan diberhentikan. Orang itu berkata, minta uangnya, minta uangnya. Papa berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. 2 orang itu meminta uang kepada Papa. Lalu Papa bilang, tunggu dulu, tunggu dulu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Salah satu bilang kepada temannya, ayo lari, lari, polisi, polisi. Dan 2 orang tersebut lari mereka semua. Kemudian Papa lihat ternyata ada polisi naik sepeda motor. Saya cerita kepada anak-anak saya supaya mereka tahu bahwa saya pernah mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Di mana polisi tepat pada menit itu, pada detik itu, saat saya dimintai uang oleh 2 penjahat, polisi itu datang tepat pada waktunya. Peristiwa itu menjadi batu peringatan bagi saya. Saya ceritakan kepada anak-anak saya, supaya mereka juga tahu bahwa papanya punya Tuhan, Tuhan
yang hidup. Kita mau ingat kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Biar lewat poin ke-1 kita mau menoleh ke belakang, mengingat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai lupa kebaikan Tuhan. Kita mau tetap ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Setelah menoleh ke belakang, mengingat pertolongan Tuhan di hari-hari yang lalu, selanjutnya kita mau menengadah ke atas. Artinya kita mau mensyukuri pertolongan Tuhan yang sudah kita alami. Samuel menamai batu ini Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Dikatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Ini menunjukkan bahwa Samuel tahu ini semua karena pertolongan Tuhan. Bukan dikatakan saya sudah menolong engkau. Bisa saja Samuel mengatakan ini semua karena doa saya yang mujarab, doa saya yang berkuasa, lalu dia menyombongkan diri, meninggikan diri. Tidak. Tapi Samuel mengatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Eben artinya batu, Hezer artinya pertolongan. Ebenezer, Tuhan batu pertolongan kita. Itu semua karena Tuhan, bukan karena kehebatan kita, kepintaran kita, kekuatan kita, kekayaan kita. Kita boleh memakai semua yang Tuhan sudah sediakan. Itu tidak salah. Tapi lebih dari itu, Tuhan yang bekerja. Biarpun kita punya obat banyak, obat lengkap, tapi kalau Tuhan bilang sudah saatnya pulang, ya tetap pulang. Biarpun orang kena COVID mungkin pengobatannya mungkin sederhana, tapi Tuhan memberi kesembuhan, orang itu juga sembuh.
Seperti di dalam Mazmur 18 ayat 2 dikatakan, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Kita boleh mengerjakan bagiannya kita, dan Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Kita tahu semua karena pertolongan Tuhan. Semua fasilitas yang Tuhan berikan itu baik. Mungkin bisa mendapatkan satu pengobatan yang baik dan sembuh. Puji Tuhan. Tapi tetap ingat, Tuhan yang memakai itu semua sehingga satu orang menjadi sembuh. Satu orang bisa sekolah sampai tinggi karena mungkin dia punya pendapatan yang banyak, orang tuanya kaya. Puji Tuhan. Tapi itu semua dalam berkat Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Saya ingat satu kali saya naik sepeda motor. Waktu itu di Jalan Perak, kalau Bapak Ibu tahu, Jalan Perak itu begitu ramai, banyak truk-truk yang besar. Waktu itu saya naik sepeda motor dan tiba-tiba kemudian setir yang sebelah kanan ini nyantol atau tersangkut truk. Saya terkejut. Dan kemudian, "Tuhan, tolong Tuhan." Dan lewat 1 detik, 2 detik, kemudian saya berhasil. Kemudian itu lepas sangkutannya dari truk. Bayangkan kalau umpamanya tetap tersangkut dan kemudian jatuh, ada truk belakang, apa yang terjadi? Saya tidak bisa membayangkan. Tapi ketika saya berseru, "Tuhan, tolong Tuhan." Lalu kemudian setir saya yang sebelah kanan itu bisa lepas dari truk tersebut. Saya percaya ini merupakan tonggak sejarah bagi saya. Tuhan sudah selamatkan saya dari kematian. Saya sadar bahwa ini semua karena Tuhan. Saya bersyukur dan terima kasih. Coba saudara-saudara semua, ingat pertolongan Tuhan apa ya dalam hidup kita. Kita bisa ada ini semua karena Tuhan. Di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 dikatakan, "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Ini menunjukkan bahwa hari pertama kita di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah bekerja dengan dahsyat dan begitu ajaib. Oleh karena itu, hari pertama kita itu sudah luar biasa. Kita mau bersyukur semua kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kita melihat di dalam Mazmur 107 ayat 8, ayat 15, ayat 21 dan 31, 4 kali dalam Mazmur ini dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biar kita mau bersyukur kepada Tuhan, bisa juga rasa syukur kita naikkan dengan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Ketika kita bangun pagi, matahari bersinar, kita ucapkan terima kasih Tuhan. Kita bisa bangun,
kita bisa bergerak. Terima kasih Tuhan. Kita bisa menghirup udara, kita terima kasih. Hari-hari ini kita lihat orang yang sakit COVID, mereka harus bernapas, dan untuk bernapas mereka harus membeli oksigen. Kalau kita bisa bernapas dengan lega, kita harus mengucapkan terima kasih tanpa membayar. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, kita ucapkan terima kasih Tuhan. Kadang-kadang kita lupa, semua berjalan dengan biasa, semua berjalan dengan rutin, sehingga kita lupa kepada Tuhan. Biar lewat Ebenezer ini, kita mau ucapkan terima kasih. Setiap peristiwa menjadi tonggak sejarah pertolongan Tuhan. Tuhan itu baik. Yesus sangat baik. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Lalu bagaimana dengan besok? Bagaimana dengan lusa? Bulan depan, tahun depan? Apalagi kita sudah mengalami pandemi ini selama 1,5 tahun. Banyak usaha-usaha yang ditutup, toko-toko yang menjadi sepi, pekerjaan, para pekerja harus PHK, macam-macam. Karena itu, dalam pokok yang ketiga, kita mau menatap ke depan, meyakini pertolongan Tuhan, sebab Yesus tetap sama. Di dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kita punya Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak berubah. Di dalam Maleaki pasal 3 ayat 6 dikatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, luar biasa. Karena itu jangan takut. Kalau hari-hari ini mungkin ada yang kena penyakit COVID atau sakit yang lain yang berat. Ebenezer, hari-hari yang lalu Tuhan sudah tolong. Kali ini Tuhan juga tolong saudara. Hari-hari yang lalu Tuhan sudah sembuhkan saudara. Hari ini pun Tuhan juga sembuhkan saudara. Mungkin ada yang mengalami kesulitan dalam ekonomi sehingga produksinya harus diturunkan, terpaksa mem-PHK karyawannya, cash flow-nya menjadi tersendat. Percayalah, kalau hari-hari yang lalu Tuhan sudah tolong, Tuhan tidak berubah, Tuhan akan tolong masa depan kita. Puji Tuhan, Tuhan tidak pernah setengah jalan. Kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik, Tuhan akan teruskan sampai selesai. Di dalam Filipi 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Luar biasa. Karena itu percayalah, yakinlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Besok kita juga mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bulan depan kita juga bisa berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Luar biasa. Bagi orang yang pesimis, tidak punya iman, mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Besok tidak tahu. Tapi kalau kita punya iman, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Peristiwa berikutnya, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Peristiwa yang lain, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jangan takut, saudara. Setelah kemenangan itu, Tuhan tetap melindungi bangsa Israel. Mereka bisa hidup dengan tentram, dengan aman, dengan damai. Bahkan kota-kota yang dulunya diambil oleh orang Filistin itu kembali kepada orang Israel. Ini kisah yang luar biasa. Artinya Tuhan menyediakan
kemenangan demi kemenangan di hari-hari yang akan datang. Jangan takut. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kemarin aku bisa. Hari ini aku juga bisa. Besok aku juga bisa. Yang lalu-lalu Tuhan sudah tolong aku. Hari ini aku juga ditolong Tuhan. Besok Tuhan juga menolong. Karena itu kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya kita mendapat kekuatan. Setiap hari kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Setiap peristiwa kita mampu untuk menanggungnya. Pencobaan yang kita alami tidak lebih dari kekuatan kita. Kita bisa jalani hari-hari di depan kita. Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mungkin hari-hari ini rasanya begitu suram, begitu gelap, rasanya berat. Tetapi segala sesuatu menjadi kebajikan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya, katakan amin. Saudara, biar kita percaya, kita mau genggam kemenangan demi kemenangan. Di dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Karena itu kalau pagi hari saya berdoa, saya deklarasikan kata-kata iman saya. Saya deklarasikan dan saya genggam. Hari ini memang belum saya jalani. Tapi hari ini sudah ada sebelum saya ada. Ketika pagi hari saya berdoa, hari ini belum saya jalani, tapi hari ini sudah tercipta sebelum dunia tercipta. Oleh karena itu saya percaya Tuhan sudah genggam hari ini. Kalau Tuhan menjadikan hari ini bukan hari yang jelek, dan saya percaya kalau Tuhan menjadikan hari ini bukan hari yang baik, tapi saya percaya kalau Tuhan menjadikan hari ini adalah hari yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Karena itu saya ucapkan kata-kata iman kita. Jangan kemudian pagi hari kita bangun, aduh susah, aduh masalah apa lagi. Kita sudah takut sebelum berperang, sudah kalah. Seharusnya ketika kita bangun, hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari yang luar biasa. Hari ini hari sukacita. Maka sepanjang hari, menjadi hari yang excited. Hati saya bisa berkobar-kobar. Mengapa? Sebab di awal hari saya sudah genggam kemenangan. Tapi orang-orang yang tidak punya iman, aduh susah, aduh akhirnya seluruh selnya ikut loyo. Akhirnya sepanjang hari dia mengalami kekalahan demi kekalahan. Tapi kalau di awal hari kita sudah genggam kemenangan, maka kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kita bukan sekedar jadi orang menang, tapi Tuhan menciptakan kita lebih dari seorang pemenang. Yang percaya katakan amin. Karena itu Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Mungkin kekasih Tuhan, ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, mengalami masalah-masalah yang berat. Jangan takut, Ebenezer. Ada satu teman saya yang mengalami COVID, dia mengatakan demikian. Hari-hari yang lalu Tuhan sudah tolong. Ketika patah kakinya, Tuhan berbuat mukjizat sehingga dia menjadi sembuh. Dia percaya itu. Lalu kemudian pernah sakit apa, dan Tuhan juga sembuhkan. Karena itu kali ini dia juga bilang, hari-hari yang lalu Tuhan sudah sembuhkan. Sakit COVID ini juga Tuhan juga sembuhkan saya. Demikian juga kekasih Tuhan, mungkin ada yang sakit, nanti kita mau berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mungkin ada yang mengalami kesulitan,
Tuhan buka jalan. Mungkin ada yang mengalami perekonomian yang lesu. Dialah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Yang percaya katakan amin. Kekasih Tuhan, kita sudah selesai firman Tuhan pada hari ini. Saya mau mencoba merekap semuanya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Artinya kita mau menoleh ke belakang, mengingat pertolongan Tuhan. Jangan sampai kita lupa kebaikan Tuhan. Setelah menoleh ke belakang, kita mau menengadah ke atas, mensyukuri pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir, kita mau menatap ke depan, meyakini pertolongan Tuhan. Sebab Yesus tetap sama, Yesus tetap memelihara kita. Kekasih Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Semua Baik, Semua Baik. Percayalah, Tuhan tidak sekedar memberikan rancangan yang baik, tapi rencana yang terbaik. Number one, the best. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Kita sembah Tuhan. Kita mau mensyukuri, kita mau mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa di hari-hari yang lalu. Kita bersyukur Tuhan baik, Dia sangat baik. Saya akan berdoa buat kekasih Tuhan. Mungkin ada yang mengalami sakit penyakit. Taruh tangan kanan saudara di dada. Saya akan berdoa. Biarpun saya di Surabaya, saudara di Batam, saya percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sakit penyakit saudara diambil alih. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan tubuh ini jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah kuat. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi mujizat kesembuhan. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi mujizat. Akan ada banyak kesaksian yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan. Mungkin ada yang mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan. Taruh tangan saudara di dada. Kami berdoa Tuhan,
seberapa anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Mungkin ada yang di PHK, mungkin ada yang pendapatannya menjadi separuh. Kami berdoa, Tuhan tolong. Mungkin ada yang usahanya sekarang sepi, mungkin ada yang produksinya harus diturunkan, pabriknya harus ditutup, usahanya harus bangkrut. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Tuhan yang buka jalan. Angkat tanganmu dalam nama Tuhan Yesus, jendela di sorga dibuka dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Angkat tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat Tuhan mengalir. Semua kesulitan saudara hadapi bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau menang, engkau bisa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mungkin ada di antara saudara yang sekarang mengalami masa memasuki pensiun, mengalami kekhawatiran, ketakutan. Masa depanku siapa yang memelihara? Bagaimana masa tuaku? Mungkin saudara khawatir, saudara takut. Ingatlah Ebenezer, hari-hari yang lalu Tuhan sudah tolong. Masa depan Tuhan juga tolong. Saudara yang takut, saudara yang khawatir, taruh tangan di dada. Saya mau berdoa, Tuhan jamah sampai masa putih rambutmu, Tuhan menggendong kau. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Masa pensiun, masa tuamu, Tuhan tetap memelihara. Burung di udara, Tuhan pelihara. Apalagi engkau lebih berharga daripada burung di udara. Burung di udara ada sangkarnya. Demikian juga saudara-saudara yang mungkin tidak punya rumah, harus kontrak. Tahun ini, tahun mujizat. Tuhan beri rumah kepada saudara dalam nama Tuhan Yesus. Terima mujizat ini. Terima. Sekarang angkat tanganmu, genggam kemenangan ini. Genggam. Hari-hari yang akan datang belum kita jalani, tapi hari-hari yang akan datang sudah tercipta sebelum dunia ini ada. Hari-hari ke depan sudah tercipta sebelum kita ada. Oleh karena itu, genggam. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang jelek. Tuhan tidak pernah memberikan sekedar rancangan yang baik, tapi Tuhan memberikan rancangan yang terbaik. Karena itu genggam. Masa depan kita dalam genggaman kita. Masa depan yang terbaik. Terima itu. Di dalam alam roh, saudara akan mengalami mujizat, kuasanya, kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman Tuhan ini boleh berbuah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan. Biar sidang jemaat-Mu Bukit Zaitun di Batam, Tuhan berkati menjadi orang yang menang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Sekarang angkat tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus limpah dalam kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya sangat bersyukur karena pada hari ini kita bersama-sama mengikuti ibadah online yang telah dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Nyo Guan Chun dari GTI Surabaya. Kiranya setiap saudara, jemaat dan seluruh umat Tuhan boleh mendapat berkat yang besar dalam ibadah ini. Dan saudara-saudara, ketika saudara terima berkat, jangan lupa untuk share link ini kepada saudara-saudara yang lain, keluarga dan teman-teman handai tolan, agar orang banyak juga bisa diberkati oleh Tuhan. Saya sebagai gembala GTI Cabang Batam mengucap terima kasih buat pelayanan hamba Tuhan Bapak Pendeta Nyo Guan Chun. Juga terima kasih kepada saudara-saudara semua yang ikut ambil bagian mendukung doa dan juga memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Kota Batam. Tuhan sendiri yang membalas saudara-saudara dengan segala berkat-Nya yang berkelimpahan. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati.